terus gini nih, dulu kan saya tuh inget ya, Coach Johannes Lee itu ada salah satu yang pernah saya lihat di YouTube-nya gitu ya, di sosmednya tuh, yang seru itu adalah gini, dulu pernah sampai dapat 6.000 order dalam one day. Di Lazada tuh kan? Ya, pernah. Ya, itu Nah, pernah lah. itu gimana tuh kok bisa sampai, kan gini, orang bilang, ih gue jualan online nih, udah masuk di Lazada kek, terus begitu ngupload, setengah mati gitu kan, bener nggak? Dapat Iya. pecat telur aja susah banget gitu Iya. kan. Lah yang ini 6.000 kan nggak adil gitu. Iya, Terus benar. gimana tuh bisa kayak gitu? Nah, yang pertama penting ya, kita untuk mencari produk-produk yang mungkin sebagai produk umpan lah ya. Oke. Ya, kalau kita strategi sekarang yang kita bicarakan ya, itu. Kalau zaman dulu kita kasih aja produk ini memang lagi dicari dan terserah Jadi dari kekuatan produk ya. Iya, produk kekuatan pertama produk. harus Iya, oke kekuatan dulu. produk ya. Produk ini bisa nggak diterima di pasar ya? Ada nggak yang mau nyari gitu ya? Nah, setelah itu Bukan maksa kan kok ya? nggak Mas maksa. suka banyak kan kalau seller tuh gini, oh saya udah jual produk A, Ya, nah terus nggak laku, udah nggak laku yang disalahin bukan gini, oh ini gimana sih kok nggak bisa laku gitu. Kita ada juga yang kayak gitu soalnya gitu kan, Nah. atau bikin produk yang nyentrik gitu ya, nyentrik Ya, tapi betul. gitu bayang maksud saya maksa, bukan maksa kan berarti ya? ya bukan. Jadi Oke. memang sebenarnya kalau ditanya sama saya produknya laku, produk apa yang laku? Ya. Kalau tanya ke saya produk apa yang laku, semua produk laku. Oke. Yang jadi pertanyaan, ada nggak yang mau beli? Pembelinya ada nggak? Sebenarnya Iya, produknya laku nggak? Laku. Laku. Ada yang Kalau beli nggak nggak? ada yang buat. Oke, Ya, oke. nggak ada yang buat. Tapi ada nggak yang beli? Kan gitu. Pasarnya Oke. ada nggak? Nah, teman-teman harus bisa nyari pasarnya dulu ya. Pasarnya gimana? Supaya tahu bahwa produk ini benar-benar dicari oleh pasar. Nah, gitu ya. Nah, terus ibaratnya sekarang gini, orang pada bilang, kalau kita jual di marketplace ya, Lazada, Shopee semua, itu mah pasarnya banting-bantingan harga. Enggak juga. Terus gimana supaya kita bisa mendapatkan penjualan yang banyak dan gitu, sebagainya kayak gitu. ya? Yang pertama teman-teman harus buat yang namanya produk-produk yang lagi tren atau lagi laku. Produk ya. tadi, oke. Ya lagi tren atau laku dengan harga yang mungkin cukup kompetitif ya. Gak usah semua produk ya. Yang triknya adalah gak usah semua produk, mungkin bisa sediakan 1 atau 2 produk. Buat umpan ya Pak Ya, tujuannya apa? Hanya untuk mendatangkan traffic ya. Kalau teman-teman di sini karena kita berjualan di marketplace, banyak orang yang berjualan dengan produk yang sama, maka teman-teman juga harus berjualan produk-produk yang laku juga, tapi banyak yang jualan juga. Lah iya, justru kalau banyak yang jualan sebenarnya produk ini laku kan? Karena kalau nggak ada orang mau jualan. Iya, betul. Kan laku. Ya, kenapa? Tapi harganya hancur. Ya nggak apa-apa. Tujuan kita berjualan produk yang harganya hancur ini, kita jangan sampai hancur-hancuran ikut mereka. Tapi kita ambil, ya mungkin masih ada margin tipis aja. Ya, margin tipis buat apa? Buat mendatangkan traffic. Nah, kalau sudah ada trafficnya, kita tinggal namanya cross-selling. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan semua produk. Kok kalau semua produk, ya rame. Kalau semua produk kita murah, ya pasti rame. Tapi ya itu nggak ada untungnya. Nah, itu. Kalau tanya saya, gimana supaya toko kita ramai? Jual murah. Ya, tapi kan Simple. Iya, nggak bagus ya. Iya, nggak bagus. Ya, simple. Kalau tanya ke saya, gimana kok supaya jualan bisa rame ribuan order? Jual murah. Tapi dulu 6.000 nggak pakai jual murah kan, kok? Kalau zaman dulu nggak. Oke. Zaman dulu nggak. Artinya Karena kita punya. bisa ya, betul Bisa banget ya. Karena marketnya ada. Ya, berarti kan kalau kita lihat dulu itu pun marketnya ada sebenarnya. Ada yang jual lebih murah dari kita juga ada. Yang gila-gilaan jualan dulu kan mungkin kompetisinya nggak terlalu ketat sampai sekarang ya. Tapi ada yang jualan sampai gila-gilaan, marginnya ada, tetap ada. Cuman kita kalau saya prinsipnya gitu. Saya nggak mau ngikutin. Kalau mereka misalkan nih modal 100.000, mau untungnya cuma 5.000, saya nggak ngikutin. Ya. Itu terlalu tipis nih teman-teman. Kenapa saya bilang terlalu tipis? Kalau 5.000 teman-teman ngambil 5% dari harga modal, itu sebenarnya bukan 5% dari harga jual ya. Coba teman-teman hitung, dan itu perlu yang namanya dipotong biaya admin ya. Kalau dulu ada komisi ya, sekarang pun udah mulai kelihatannya marketplace udah mulai ke arah sana ya, karena mereka pun perusahaan bukan yayasan ya, seperti itu ya. Jadi mereka pun sudah ke arah sana untuk mengambil komisi-komisi ya. Jadi teman-teman harus punya namanya backup price lah ya. Backup price suatu saat kalau mereka bilang saya mau naikin fee ya. Kalau kemarin kan sempat ya, misalnya contohnya ya di Shopee kemarin pengen naikin fee ya. Terus orang pada komen ini rame kan, ini gini ya. Ya menurut saya ya wajar aja sih ya, karena mereka kan perusahaan ya. Kalau saya nggak terdampak ya. Kalau teman-teman yang mungkin ambil marginnya
tipis banget mungkin terdampak ya dengan harga yang harus fee yang besar dan sebagainya. Lazada pun sama, ya Lazada juga sama, semua marketplace sama lah, ya mereka mengambil fee dan sebagainya, ya seperti itu. Kenapa sih gitu ya? Kita tuh harus jualan di Lazada gitu ya. Tadi kan memang Coach Johannes sudah jelasin Iya. dibandingin dulu dengan adanya marketplace itu lebih gampang. Kita nggak Iya. semuanya sendiri gitu ya. Iya, betul. Tapi kenapa sih Lazada secara spesifik gitu loh? Kan banyak juga nih kompetitor yang lainnya gitu. Kenapa pilihannya ke situ? Nah, kalau saya pribadi memang saya lihat pada saat itu ya Lazada itu di 2012 tuh. 2012 di mereka sudah mulai, pada saat itu mereka kalau nggak salah nggak buat marketplace seperti sekarang ya, gampang gitu ya. Saya buka akun di Lazada itu perlu yang namanya materai ya teman-teman ya, tanda tangan basah. Kalau sekarang nggak perlu tanda tangan basah, fotokopi dan sebagainya. Ya, jadi saya lihat itu sebagai eksklusif waktu itu ya, eksklusif. Nggak semudah saat itu Shopee, Tokopedia ya langsung buka akun langsung jadi. Nah mereka eksklusif. Dan akhirnya saya lihat ini ya terus terang kalau pemain belum banyak pasti traffic juga akan kebagian banyak seperti itu. Kalau sekarang mungkin seller-seller mudah banget buka akun dan katanya trafficnya banyak tapi kok toko saya sepi. Ya, kalau tidak tahu caranya. Oke, kalau ya, sekarang masih banyak nggak Bu berarti? Misalnya gini, ada banyak. seller baru nih, masih worth it nggak buat mereka buka di Lazada gitu? Bisa. Ya yang penting teman-teman harus pahami dulu yang namanya algoritma. Ya, algoritma. Ya, jadi ini beda sama misalkan teman-teman bermain di Shopee, di Tokopedia, itu berbeda kalau kita main di Lazada. Yang Lazada yang paling penting teman-teman harus pahami dulu bagaimana sistem ini bekerja. Oke. Dan kita harus beradaptasi dengan sistemnya. Oke. Nah, supaya kita tahu, oh yang dimau sistem ini seperti ini. Ya udah kita ikutin aja alurnya. Nah, itu paling mudah, teman-teman, paling mudah. Kalau sudah tahu algoritmanya, ya kita masuk aja. Kita step by step, kita bentuk produk kita. Nah, seperti itu. Jadi bukan artinya kalau sudah banyak ini, kalau toko saya sepi. Kalau sepi, saya udah nggak berjualan di Lazada sampai sekarang. Berarti salah satu jawabannya masih rame nggak Lazada? Masih, buktinya masih jualan. Masih, Kalau nggak berarti udah nggak jualan. Dan jujur, saya bisa dibilang dari semua marketplace saya join ya, Shopee ya. Masih yang diutamakan itu ya di Lazada. Masih ya. primary-nya kejuaraan adalah Lazada? Iya, masih. Ya, karena mungkin karena pertama, saya bukanya pertama kali di sana dan saya memahami cara kerjanya dan bagaimana mereka merubah ya. Kita tahu pada saat itu Lazada pernah dijual ya, ke Alibaba ya. Sebelumnya kalau nggak salah Rocket Company dijual dan ada perubahan yang namanya perubahan algoritma. Kita kalang kabut, terus terang semua seller-seller kalang kabut. Tokonya sepi, ya, saya akui sepi. Ya sepi, tiba-tiba turun, tiba-tiba ini, dan kita tidak bisa diam aja karena Alibaba, kalau saya lihat mereka nggak mau sellernya itu dimanjain. Mereka mau kita ini berjualan. Ya lu pahami katanya, lu pahami dulu nih, ya kan? Ini saya sediain platform, orang upload, ya lu pahami cara jualnya gimana. Kalau dulu, pada saat itu, kita berjualan bisa bilang dimanjain lah, ya. Dimanjain artinya, mau jualan apa? Produk A. Ya udah sini produk A, saya bantu deh, nanti saya kasih di halaman depan, saya kan itu boosting dan sebagainya. Gampang, ya kan? Kita nggak perlu yang namanya kata kunci, konten dan sebagainya. Itu nggak perlu sama sekali. Jadi kalau dulu gampang banget ya. Gampang banget. Orang saya bukan ini ya, backgroundnya saya bukan orang IT, bukan orang konten. Dan saya cuma bisa foto pun ibaratnya nggak ada background putih. Tapi mereka perlu background putih saat itu. Akhirnya saya ingat saya 2014 harus background putih. Iya betul. Dan akhirnya saya ya itu mau belajar crop juga nggak bisa. Ya udah pakai kertas putih aja saya foto. Simple. Saya ya Photoshop juga nggak canggih-canggih banget. Saya tahu cuman ya coba dah dikasih brightness-nya supaya kelihatan putih. Ya bisa kadang diterima kadang enggak ya. Tergantung dengan orangnya yang di sana yang approve kan. QC-nya karena di QC dulu lah. Ya QC dulu. Lama tuh QC-nya bisa seminggu, 2 minggu. Kadang kita komplain dulu seminggu gitu. Nah barulah mereka ini ya baru mereka approve. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang teman-teman kan nggak perlu yang namanya background putih dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sekarang udah gampang lah ya, tinggal upload sesuai ya ada template lah. Apalagi sekarang udah ada Canva gratisan dan sebagainya. Nah itu gampang banget ya. Jadi teman-teman di sini kalau dulu itu kita merem jualan gampang. Kalau sekarang teman-teman harus yang namanya belajar. Ya belajarnya dari segi apa? Yang pertama adalah kata kunci. Ya, banyak sekali seller-seller yang nggak ngerti apa sih kata kunci.
Nah, kata kunci itu sebenarnya bukan belajar hanya untuk jualan di Lazada, tapi bisa di Shopee, di Tokopedia, itu semua dibutuhkan. Basicnya sama ya, Pak, ya? Basicnya sama. Ya, jadi teman-teman jangan heran, saya belajar kata kunci buat apaan? Kata-kata ini buat apaan? Ya, supaya produk teman-teman ditemukan oleh calon pembeli. Tapi adminnya sendiri besar nggak sih? Nah, admin Lazada bisa dibilang kita ada opsional ya. Kalau saya lihat Lazada itu opsional sama ya. Ada program-program dan admin. Fix adminnya yaitu payment fee yang mereka sebut sebagai payment fee. Ya, setahu saya itu 1,8% saat ini. Ya, saat ini 1,8%. Dan seterusnya ada program-program gratis ongkir, ya free shipping max yang mereka sebut free shipping max, cashback, terus ada bonus dadakan, dan itu opsional ya, dari 3%, ada yang 2% dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman masuk ke yang mall, ada komisi mall juga. Nah, itu beda. Wajar, tapi kalau mall lebih besar wajar ya? Ya, karena teman-teman nanti akan dapat yang namanya exposure lebih, visibilitas lebih, ya, dapat campaign-campaign khusus dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, makanya saya selalu kalau mengajarkan teman-teman di sini, ambil margin yang ideal itu adalah 30% dari harga jual. Oke, berarti kalau barang 100 dijual 130 atau 100, kalau jual 100 modalnya 70-an ya. Iya. Jadi sekitar 135 140 ya. Itu aman. Itu aman. Ya, kenapa 30%? Nanti kita katakanlah kita ambil semua program ya, program yang ditawarkan oleh marketplace kayak Lazada ya. Kita katakanlah kasarnya 10% ya. 10% itu sudah kepotong, sisa 20%. Nah, kalau 20%, terus kita ikut dalam namanya campaign. Nah, kalau di Lazada wajib ikut campaign. Oke, poinnya adalah wajib ikut campaign. Wajib ikut campaign. Nah, di campaign di Lazada ada yang namanya sekarang fee 2%. 12,5% tuh ya udah kena ya. Iya, itu kan mereka 2,5 ya. Tapi itu untuk bonus dadakan ya. Mereka alihkan fee kita untuk bonus dadakan. Bonus dadakan itu seperti misalkan belanja 80.000, nanti customer akan dapat potongan sekitar 8.000, 6.000, 11.000 sesuai mereka setting lah, sesuai dari tim Lazadanya ya. Kita nggak bisa set itu, tapi biarkan mereka yang menjualnya seperti itu ya. Nah, itu kita kena ya. Terus juga yang paling krusial itu adalah harga harus lebih murah dari 30 hari terakhir. Harga harus lebih murah dari 30 hari terakhir. Ya. Jebakan ya. Nah, ya jadi teman-teman di sini itu sering banget orang bingung. Wah, harga yang ditawarkan nggak masuk akal. Padahal setting awalnya kemurahan. Betul, setting awalnya kemurahan. Jadi kalau di Lazada itu kita harus punya yang namanya pricing strategy. Ya, strategi nantinya kita harus sudah siap. Ya, harga ini sudah nanti potong fee. Nah, untuk campaign yang kecil kita kena potongan misalkan 5%. Contoh aja 5%. Tapi sekarang nggak gitu besar sih Lazada ya. Mereka mintanya sekitar 1 atau 2%. Nah, yang besar itu biasanya di mega campaign ya. Kayak besok ini udah jalan ya, tanggal 5 sampai tanggal 7 ini. Lagi jalan ya? Ya, lagi jalan ini adalah bisa dibilang mega campaign ya. Mega campaign itu adalah campaign yang besar. Trafficnya biasanya kencang ya, seperti 11-11, 12-12 itu kencang. Dan mereka minta diskonnya lumayan. Nah, karena mereka ya balik lagi ya, mereka sudah membawakan traffic masuk ya dari luar, masuk ya. Gitu kan. Jadi kita win-win solution sebenarnya. Nah, kembali lagi ke teman-teman yang jualannya murah, yang jualannya terlalu tipis, akhirnya komplain biasanya. Wah, ini nggak masuk akal dan sebagainya. Ya, gitu ya. Nah, makanya saya ajak teman-teman kalau kita berjualan di Lazada ini, sebenarnya ya pricingnya harus udah siap dulu nanti supaya setiap campaign kita bisa ikutan. Gitu. Walaupun nanti kalau misalnya ada beberapa produk yang tidak bisa ikutan, ya udah biarin aja. Kita punya nih misalkan ya 100 produk misalnya. Misalnya ada 100 produk ya, kita cek separuhnya ternyata wah harganya nggak masuk akal. Ya udah jangan diikutin. 50-nya masuk akal nih, kita ikutin aja. Jangan sampai nggak ikut sama sekali. Karena kalau teman-teman nggak ikut sama sekali, ibaratnya toko teman-teman akan nggak muncul gitu ya, seolah-olah nggak ikutan ya. Terus akan tenggelam. Nah, itu susah. Nah, kuncinya kalau di Lazada, kalau toko kita sudah agak turun dan turun-turunnya kelamaan, itu susah naikin. Susah naik. Makanya teman-teman kalau sudah ada indikasi-indikasi turun, buka baru lagi aja. Bukan buka baru. Yang perlu teman-teman lakukan adalah analisa langsung. Analisa langsung, kenapa turun nih, omset saya turun nih, traffic saya turun nih, kenapa?
ya buka bisnis analisis. Bisnis analisis gunanya bisnis analisis yaitu untuk menganalisa. Kenapa Kita jadi dokter. masalahnya? Ya, kita jadi dokter. Produk mana yang tiba-tiba membuat toko saya nggak laku? Oke. Ya tahu-tahu turun. Nah, itu dicek. Nah, jangan dilihat doang. Kok dilihat doang, Terus sambil udah dilihat nggak ngerti lagi. nggak ngerti. Nah, itu dia. Bingung. Nah, itu berarti udah wajib ikutan kelas Ko Johannes nih. Iya kan? Kalau udah simpel teman-teman ya. buka toko, terus udah gitu mendadak sepi, terus lihat bisnis analisis dan terus udah gitu blank gitu. Nah, betul. Nah, teman-teman, ya saya sendiri adalah bukan orang yang backgroundnya orang IT, bukan Oke. orang bukan bisnis analisis. Ya waktu mereka meluncurkan bisnis analisis, saya terus terang Blank juga di awal. blank juga, nggak tahu buat apaan. Ya, mereka sudah buka di luar ya di Oke. Alibaba di China sudah buka semua. Data itu dijual kalau saya dengar-dengar. Oh, Bisnis analisis oke. itu dijual. Tapi kalau di Indonesia ini masih gratis. Ya teman-teman bisa manfaatin itu untuk belajar. Ya, simple aja. Kalau traffic turun, kita cari trafficnya. Oke, Kalau konversi turun, ya kita cari gimana caranya biar naikin konversinya. Nah, Ya, kalau itu. semuanya turun. Nah, semuanya turun, teman-teman lihat kalau semuanya turun. Yang pertama harus lakukan adalah naikin trafficnya dulu. Karena kalau toko tidak akan ada konversi tanpa ada traffic. Oke, Nah, setuju gitu. banget nih. Nah, seperti itu. Jadi Jadi jangan kalau- diliatin doang, terus ngeluh. Oh, toko sepi, terus nyalain. Pasar lagi lesu. Oke. Belum tentu pasar lagi Atau kalau setu. kayak gini, kalah perang harga. Wah. Nah, itu sering terjadi. Wah, saya kalah perang harga gini-gini, nyalain itu. Atau konspirasi teori. Nah, sebenarnya kalah perang harga, makanya teman-teman jangan terjebak dalam Di perang perang harga. harga. Ya, perang harga mungkin satu produk aja. Ya, kita untuk datengin traffic. Jangan semua. Kalau semua, Mati. ya